Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dan sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang sedekah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri-cirinya ya, ciri-ciri sedekah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita memperhatikan hal-hal berikut ini. Nah, di antaranya yang pertama ya, ciri sedekah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah dari hasil penipuan. Nah, jangan sampai kita bersedekah dari hasil penipuan. Nah, ini tentu saja akan berdampak kepada tidak diterimanya sedekah kita. Nah, sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari hasil penipuan, hasil yang tidak halal. Hadis riwayat Muslim ya. Jangan sampai ya sedekah dari hasil penipuan ini kita lakukan ya, karena akan berdampak sia-sia saja. Ya, sedekah yang kita lakukan niscaya tidak dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, sedekah yang diungkit-ungkit. Nah, kadang-kadang ya kita sering ya mengungkit kebaikan ya, termasuk dalam hal ini sedekah. Jadi kalau kita sudah bersedekah ya, maka jangan diungkit-ungkit ya, supaya sedekah kita itu tidak menjadi sia-sia. Nah, agar sedekah kita itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niat ikhlas ini sangat penting sekali ya. Ikhlas itu artinya memurnikan sesuatu yang kita lakukan itu semata-mata hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada motif-motif lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis ya disebutkan bahwa berinfaklah dan jangan menghitung-hitung. Niscaya Allah akan hitung-hitung rezekinya padamu. Dan jangan kamu menahan-nahan. Niscaya Allah akan menahan-nahan rezekinya padamu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi penting ya, berinfak itu jangan hitung-hitungan ya. Kalau kita hitung-hitungan ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, Allah pun juga akan hitung-hitungan ya dalam memberikan rezekinya kepada kita. Ya, begitu pula jangan ditahan-tahan ya. Kalau punya kelebihan harta ya jangan bakhil, jangan pelit, tapi dermawanlah ya, berinfaklah kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Nah, kalau kita menahan-nahan harta kita ya, maka Allah pun akan menahan-nahan rezekinya untuk kita. Nah, maka sekali lagi ya, supaya sedekah kita itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan mengungkit-ungkit sedekah yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga, ciri sedekah yang tidak diterima Allah itu adalah sedekah dengan riya. Nah, riya ini pamer ya. Jadi kalau kita bersedekah karena niat pamer ya, ingin orang tahu ya bahwa kita ini orang yang berada, orang berharta, ya ingin dipuji orang gitu ya, dipuji orang, pamer. Nah, tentu yang demikian ini bisa berakibat sia-sianya sedekah yang kita lakukan. Nah, di dalam Al-Qur'an itu disebutkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nah, ini juga dilekatkan ya, orang yang bersedekah ya, tapi riya itu tidak beriman ya, tidak ada keimanan dalam dirinya, dan dia juga tidak beriman kepada hari kemudian. Nah, kalau orang beriman itu niscaya dia bersedekah
ya karena Allah Subhanahu wa taala, bahkan secara sembunyi-sembunyi ya. Nah, ini yang utama ya, sedekah secara sembunyi-sembunyi. Dia khawatir kalau orang tahu ya, orang melihat apa yang dia lakukan. Nah, ini tentu luar biasa sekali. Nah, di dalam Al-Qur'an juga itu ada perumpamaan yang bagus ya. Orang yang bersedekah karena riya itu seperti debu ya di atas batu yang licin. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Nah, akhirnya batu itu menjadi licin lagi ya. Nah, begitulah perumpamaan yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an kalau kita bersedekah dengan niat riya ya, ingin pamer. Jadi hilang semua. Ya, tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi sia-sia. Nah, oleh sebab itu sahabat sekalian, hindari ya, bersedekah ingin pamer ya, ingin berbuat riya. Nah, kemudian ciri sedekah yang tidak diterima Allah itu yang keempat, sedekah dari sesuatu yang buruk. Nah, ini juga harus kita hindari ya, padahal kita punya yang baik ya, yang baik, tapi kita menyedekahkannya yang buruk. Nah, sebagaimana Al-Qur'an juga mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Nah, jadi bersedekah dengan yang terbaik ya. Kalau kita punya banyak baju ya, ingin kita kasih ke orang gitu ya, jangan kasih yang buruk, tapi pilihlah yang baik, yang bagus untuk kita berikan kepada orang yang membutuhkan ya. Jangan kita memberi yang kita sendiri tidak mau menerima ya, sekiranya barang tersebut diberikan kepada kita. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Nah, sahabat sekalian, ciri sedekah yang tidak diterima yang kelima adalah sedekah orang kafir atau sedekah karena terpaksa. Nah, dalam surah At-Taubah ya ayat 54 itu dijelaskan bahwa apabila seseorang mengingkari Allah dan didasari dengan niat yang tidak ikhlas, maka sedekah itu tidak diterima. Nah, sebagaimana tersebut ya dalam ayatnya, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan ya, rasa terpaksa. Nah, jadi harus kita sertai iman ya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu selalu iman itu digandeng dengan amal soleh. Nah, jadi ketika kita beramal soleh ya, melakukan suatu kebaikan, entah itu bersedekah atau yang lainnya, maka harus disertai dengan iman. Nah, karena iman inilah yang akan membuat perbuatan kita itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara 5 ciri sedekah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita memperhatikan ya kelima poin ini, supaya ketika kita bersedekah kita terhindar dari kesia-siaan dalam melakukan sedekah tersebut. Dan kita berharap ya, kalau kita melakukan suatu kebaikan tentunya diterima oleh Allah dan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat.